Salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Kali ini Bang Do mau coba lanjutin request dari kawan-kawan buat serial Murim Login. Enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana Jin Tae-kyung kini telah berhasil menyelesaikan pelatihan misinya dalam batasan waktu 10 hari. Dan ia pun mendapat beberapa hadiah setelah adanya sebuah pengakuan yang saat ini telah ia dapatkan. Menurut Jin Muk-kyung, sebenarnya penguasaan terhadap seni bela diri adalah sebuah kondisi di mana seseorang mampu sepenuhnya memahami adanya teknik, keselarasan, maupun dapat melatihnya tanpa mendapat banyak kesulitan. Namun, jika dipikir lagi, 10 hari adalah sebuah waktu yang sangat singkat untuk seseorang mampu menguasai 2 seni bela diri di tingkat pertama, sehingga itu semua jelas mengejutkan ekspektasi yang dimilikinya. Terlebih saat ini dirinya mencoba melatih Tae-kyung hanya untuk sekedar memperbaiki beberapa kebiasaan buruk sekaligus pondasi berantakan yang saat ini masihlah dimilikinya. Tapi siapa sangka dia mampu mencapai hal yang mustahil. Kemudian menurut Jin Muk-kyung, baik kekuatan, stamina, dan kelincahan saat ini mungkin saja dirinya ini sudahlah melampaui seniman bela diri di peringkat yang serupa, dan ia pun terlihat sangat cepat untuk dapat meningkatkan bakat maupun peringkatnya. Sehingga semua itu benar-benar sulit dipercaya. Bocil cengeng yang sedikit belajar seni bela diri hanya untuk mengesankan para gadis akan dapat banyak berubah hanya dalam kurun waktu 3 tahun setelahnya. Menurut Jin Muk-kyung, dirinya ini cukup mirip dengan adanya seseorang yang benar-benar mengesankan, yaitu God of War. Bahkan saat ini seakan kelahiran bakat tersebut terdapat di dalam dirinya yang seutuhnya. Namun saat itu Tae-kyung masih saja terlihat bingung mengamati adanya skill baru yang saat ini masihlah dilihatnya. Nama skill Scroll Crafting, tidak memiliki rank dan berada di realm penguasaan pertama yang memiliki deskripsi. Anda bisa memperoleh martial scroll sendiri berdasarkan dengan martial art yang Tae-kyung kuasai, yang mana 2 scroll tersebut adalah teknik tombak dan teknik kaki dari keluarga Jin. Dan di mana saat itu juga Jin Muk-kyung segera mengajarnya, merasa begitu kesal dengan seluruh pencapaian yang ia lakukan. Ya karena terlalu cepat juga pastinya. Sontak Tae-kyung pun merasa kesal dengan seluruh perlakuan yang ia dapatkan. Hei, kau itu seharusnya tak berpaling saat berada di dalam pertandingan. Apa katamu? Sudahlah, latihanmu selesai untuk saat ini. Dan akhirnya tak lama dari situ sistem menginformasikan bila Jin Muk-kyung memutuskan untuk mengakhiri sesi latihan. Dan adapun terselesaikannya sebuah misi masih harus mendapat evaluasi atas semua kepuasan yang ia punya. Tapi apa kau pikir ini benar-benar selesai ha? Kok itu butuh 10 hari hanya untuk mencapai titik ini? Dan ingatlah, bila ini semua jelas membuang-buang waktu. Mendengar pernyataan tersebut, Tae-kyung tertawa melihatnya. Karena di balik muka marahnya, ternyata adanya perasaan puas kini terpampang di hasilnya. Yaitu, Anda telah memuaskan syarat quest yang dibutuhkan. Dan akhirnya Tae-kyung mendapat beberapa level up. Bahkan beberapa hadiah saat ini telah berhasil menunggunya. Sudahlah kak, jadi bocah pemalu di usiamu itu tak begitu masalah juga, ungkap Tae-kyung mencoba meledeknya. Tak lama berselang seseorang penjaga segera datang dan menyapanya, yang mana itu semua segera menghentikan seluruh keributan yang diperbuatnya. Karena saat ini kepala keluarga tengah memanggil mereka berdua untuk segera datang dan menemuinya. Hingga tak lama kemudian mereka pun kini mulai bergegas untuk segera pergi ke tempatnya menemui kakak pertama, tapi bukan Sun Gokong pastinya. Sebenarnya saat itu Jin Wi-kyung bermaksud memberikan sebuah misi kepada mereka berdua, yaitu supaya mereka berdua dapat berkunjung ke Sekte Pedang Gunung Heng secepatnya. Tapi kenapa aku juga perlu pergi ke sana? Kemudian menurut Jin Wi-kyung, itu semua karena di dalam proses pertemuan mendatang, Sekte Pedang Gunung Heng akan menjadi salah satu tamu penting yang mereka punya. Terlebih itu semua karena ketua Sekte Pedang Gunung Heng saat ini secara khusus telah meminta adanya sebuah permohonan kepadanya. Ketua Sekte?
Tanya Taekyung bingung mendengarnya. Lalu menurut Jin Mukyung, ketua sekte sebelumnya The Bloodhound, Lee Cheon-baek maupun sebagian besar master bela diri mereka telah tewas setelah melalui perang besar di Lembah Delapan Surga. Bahkan saat itu adanya putra kedua Lee Seo-geun telah tiada akibat sebuah racun misterius yang saat itu diterimanya. Sehingga itu semua menyisakan seorang putra pertama yang mereka punya. Namun tak lama dari situ ia pun juga dibunuh secara menyedihkan oleh beberapa bandit gunung beberapa waktu setelahnya. Jadi bagaimana mungkin pedang gunung yang masih punya ketua sekte sekarang? Bukankah mereka juga telah menyegel gerbang mereka? Kemudian menurut Jin Wikyung, sekte pedang gunung Heng memiliki potensi yang cukup besar. Terkenal sebagai keluarga yang selalu menghalangi provinsi Sangsi sejak dahulu kala. Maka selama otak sekte mereka masih hidup, mereka semua juga selalu bisa bangkit dari adanya kebuntuan yang mereka hadapi. Otak mereka ya, tapi siapa itu sebenarnya? Orang itu bernama Lee Seo-wol. Mendengar nama tersebut, sesaat Taekyung merasa bingung, mencoba untuk memahami, namun masih tetap gagal untuk dirinya ini mampu menelaah sekaligus mengingatnya. Lalu apakah mungkin dia seorang yang ku kenal? Kemudian menurut Jin Wikyung, ketua sekte yang baru dari sekte pedang gunungan saat ini adalah seorang wanita. Dan dirinya ini adalah anak ketiga dari Lee Cheon-baek, merupakan satu-satunya kakak dari mendiang Lee Seo-geun. Memahami bila dirinya ini adalah saudari dari Lee Seo-geun, sontak Taekyung pun kini mulai teringat bila dirinya ini adalah seseorang yang pernah dirobek bajunya sekaligus telah berusaha diperkosa oleh Taekyung di permasalahan keluarga sebelumnya. Sehingga itu semua jelas membuatnya merasa terkejut karena seseorang yang pernah bermain dengannya adalah ketua sekte yang saat lagi akan segera ditemuinya. Lalu apa kalian berdua saling mengenal? Baiklah, itu berarti aku tak harus pergi juga kan? Jadi selamat tinggal, ungkap Jin Mukyung menanggapi situasinya. Mukyung, tapi ada seorang praktisi yang bersedia berbagi gulungan bela diri realem puncak denganmu. Lalu apa kau tak mau itu? Mendengar pernyataan tersebut, sontak Jin Mukyung segera menghentikan langkahnya. Dan ia pun bergegas balik bertanya, jadi kapan kita harus pergi? Ya sebaiknya secepatnya. Dan akhirnya mereka pun bergegas menjalankan tugasnya, menaiki sebuah kereta menuju sekte pedang gunung Heng sesuai adanya perintah yang mereka terima. Quest, kemarin musuh sekarang teman. Karena sebuah kebenaran kini telah terbongkar, sekte pedang gunung Heng tak lagi menjadi musuh keluarga. Dan Taekyung pun harus selalu menjaga situasi kondusif pastinya. Maka sebelum pertemuan diadakan, pastikan untuk membawa mereka berdua ke pihak keluarga Jin Taiyuan. Yang mana misi tersebut memiliki tujuan utama berupa mengirimkan surat undangan dengan hadiah quest misteri. Dan tak ada hukuman bila quest berakhir gagal ketika Taekyung mencoba untuk menyelesaikannya. Ini quest cukup mudah juga sih, tapi aku harus tetap waspada. Iya, ada yang lebih penting sepertinya, logout. Dan akhirnya tak lama dari situ sistem segera mengeluarkan panelnya, memberikan sebuah informasi untuk Taekyung dapat segera memilihnya. Karena di balik itu semua, Taekyung kini merasa cukup lega karena merasa percaya diri akan mampu menyelesaikan sebuah kontrak dengan pemimpin Choi sebelumnya. Dan ia pun cukup merasa tak sabar untuk dapat menguji tingkat seni bela diri yang saat ini telah berhasil ia kuasai. Pergi dengan kereta kuda butuh beberapa hari sepertinya. Oi Pak Kusir, percepat laju kudanya, ungkap Jin Mukyung merasa mulai tak sabar menantikan perjalanannya. Baiklah, tapi ku tegaskan padamu, pertama, aku bukan Pak Kusir. Dan kedua, kalian itu jelas di dalam kereta, jadi tak pernah mengamati cuaca medan bukan? Di luar sangat dingin, apa kau tahu itu? Dan benar saja, di mana saat itu juga Jin Mukyung mulai menyadari bila seseorang yang saat ini tengah bersamanya adalah Yu Mujin, seorang penjaga setia yang selalu menemani tuan muda ketiga dimanapun ia berada. Tak lama berselang, Taekyung segera menjelaskan
bila dirinya ini akan berusaha untuk bermeditasi secepatnya. Dan ia pun juga menegaskan supaya Jin Mukyung jangan berani mengganggunya, karena adanya penyimpangan Ki mungkin saja bisa terjadi di tubuhnya. Aku itu bukan orang serendah itu. Apa kau mau kuajar sekali lagi di sini? Kau kira aku tak tahu? Kau itu sedang mencoba untuk tidur di sini, bukan? Tak lama berselang, mereka pun kini sejenak terdiam. Yang mana saat itu Taekyung juga tak pernah mengira akan berakhir menitipkan tubuh yang ia punya kepada seorang pemarah yang selalu menghajarnya. Namun di balik itu semua, saat ini adalah sebuah kesempatan baik untuk dirinya ini mampu sejenak kembali ke dunia yang dirindukannya. Dengan sekali lagi sistem mulai bertanya kepadanya, apakah Anda ingin log out? Ya, jawab Taekyung tegas menekannya. Dan akhirnya dirinya pun kini mulai kembali ke dalam dunia utama, dunia asal, tempat di mana Taekyung tinggal sebelumnya. Sial, panas sekali cuaca hari ini. Sepertinya aku harus segera pindah dari apartemen ini. Kemudian menurut Taekyung, karena dirinya ini menghabiskan hampir 20 hari di dunia lain, maka itu berarti 10 hari sekitar 1 jam di dunia nyata. Namun tak lama berselang, kini sebuah pesan segera diterimanya dari seorang sultan yang saat lalu telah berhasil menghubunginya. Dan pesan tersebut berisi, di waktu dan tempat yang sama seperti adanya pertemuan sebelumnya. Sebenarnya Taekyung sendiri tak akan mungkin melupakannya. Bahkan saat ini ia dengan cukup percaya diri meminta sebuah syarat lebih di dalam pertemuan penandatangan kontrak selanjutnya. Tapi haruskah sekarang aku mengevaluasi rankingku lagi? Tanya Taekyung yang merasa cukup penasaran dengan tingkat level yang dimilikinya. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, di mana saat itu Taekyung telah berkunjung ke tempat yang dijanjikan, dan ia pun bergegas memberikan sebuah tanda tangan di atas kertas kontrak yang dilihatnya. Anda telah bergabung di Guild Peace. Anda telah selesai menandatangani kontrak sebuah guild. Dan tak lupa, di mana adanya 10 poin juga segera ia dapatkan. Pemimpin coy, jadi senang sekali bisa bertemu denganmu lagi. Mulai sekarang aku akan berada di dalam perawatanmu ya, ungkap Taekyung senang melewati kontrak tak seperti sebelumnya. Baiklah, dengan senang hati. Kemudian menurut pemimpin coy, mengapa saat ini Taekyung tak jadi menaikkan syarat maupun ketentuan seperti sebuah pernyataan sebelumnya? Dan ia pun kini terlihat yakin untuk menandatangani seluruh catatan kontrak, tak seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Menurut Taekyung, dengan uang muka $500.000 ditambah 70% rasio klaim ataupun tambahan rumah maupun mobil dari sebuah Guild Peace, itu semua adalah sesuatu yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Sehingga adanya evaluasi rank itu semua tak perlu lagi sepertinya, karena saat ini dirinya adalah seorang naga tidur sangsi dan ia pun juga seorang hunter. Maka semua itu haruslah dilandasi dengan rasa syukur, karena semua ini seakan terasa seperti mimpi. Tak lama berselang, pemimpin Choi segera mempersilahkan supaya Jin Taekyung mencoba menanyakan apapun itu yang saat ini tengah dipikirkannya. Ketua Choi, bisakah kau sekarang membantuku? Ya, tolong tampar wajahku. Saat ini aku hanya ingin memastikan. Dan bams! Dimana saat itu juga sebuah tamparan keras segera diterimanya, membuatnya cukup merasa terkejut dengan seluruh perbuatan yang ia lakukan. Tapi kenapa kau? Maaf, tapi aku orang yang tak bisa menolak permintaan. Jadi apakah kau sekarang sudah sadar? Hingga tak lama berselang, pemimpin Choi segera menjelaskan bila dirinya ini akan segera bertemu dengan orang-orang guild yang ada di dalamnya. Dan ia pun bergegas untuk mengajak Jin Taekyung untuk menuju sebuah markas yang saat ini tengah mereka punya. Wah, apakah kita benar-benar menuju ke distrik utama, tempat di mana 100 guild berkumpul? Baiklah, sepertinya telah tiba bagiku untuk hidup mewah sebagai hunter rupanya. Hingga tak lama berselang, mereka semua tiba-tiba saja berhenti di sebuah bangunan besar. Namun suasana menyeramkan segera terlintas di benaknya. Hei, tapi kenapa kita turun di sini? Dan kenapa juga sih ada satu bangunan bobrok di tengah distrik elit ini? Ah iya,
disitulah rumah kita, dan itulah markas yang kumaksud. Tak lama berselang, pemimpin Choi segera menanyakan berapa biaya pembelian markas utama yang telah ia beli sebelumnya, yaitu lebih dari 2 juta dolar. Kemudian menurut Taekyung, ini semua tak begitu buruk juga karena fakta bila tak semua guild bisa punya lahan di sini, itu semua cukup bagus juga sepertinya. Dan akhirnya ia pun cukup merasa senang bila kesempatan seperti ini juga belum tentu akan ia dapat bila memilih bergabung dengan guild yang lainnya. Sudah, jadi aku tak peduli lagi sih meski rumah guild kita adalah supermarket kecil, gedung bobrok, apartemen terbengkelai. Tapi aku janji akan kuberikan semuanya yang kupunya. Dan berak. Dimana saat itu juga papan tersebut segera terjatuh, seakan merasa sakit hati atas seluruh perkataan yang diungkapkannya. Sepertinya sedikit inovasi akan lebih baik, ungkap pemimpin Choi mengamati kondisinya. Hingga di suatu titik, seseorang kini terlihat keluar, berusaha menyingkirkan papannya supaya dapat ia pasang kembali di waktu berikutnya. Dan orang tersebut adalah Im Hyuk-jun. Oh Taekyung, bagaimana kabarmu? Kudengar kau sekarang mencapai rank C. Iya sih, tapi kenapa tuan pria kasar sekarang ada di sini? Lalu menurut Im Hyuk-jun, saat itu pemimpin Choi berusaha merekrutnya, memberikan sebuah penilaian jika Im Hyuk-jun adalah seseorang yang dapat dipercaya. Maka saat itu juga dirinya pun bersedia menerima sebuah undangan untuk masuk ke guildnya. Tapi tidak hanya kalian kan anggota guild di dalamnya? Tanya Taekyung yang merasa cukup cemas dengan situasi yang dihadapinya. Tentu saja tidak, kau tenanglah. Hingga tak lama berselang, seseorang terlihat berjalan pelan ke arahnya, yang mana nona muda tersebut adalah salah satu dari anggota Guild Peace. Dan ia pun pulang dari berbelanja guna merayakan adanya anggota baru yang saat ini akan turut bergabung di dalamnya. Sehingga saat itu Taekyung mulai memahami bila tak hanya markas yang memprihatinkan, namun adanya jumlah anggota pun kini terlihat menyedihkan. Sebenarnya malam itu guild super kecil milik mereka segera mengadakan sebuah pesta untuk mengadakan penyambutan kepada Taekyung yang baru saja bergabung di dalamnya. Dan di dalam makan malam tersebut, Taekyung mulai memahami bila Nona Songsong adalah satu-satunya wanita dan juga satu-satunya healer di guild tersebut dengan memiliki level 64. Kemudian yang cukup membuat Taekyung merasa terkejut adalah pelayan Kim yang ternyata memiliki jabatan sebagai guild master dari Guild Peace. Karena sebelum pensiun dulu, dirinya ini diduga adalah seorang hunter magician berlevel tinggi yang masih saja aktif selama era perang besar sebelumnya. Terlebih bila dia mati lagi, pada masa itu guild yang paling legendaris dan tercatat sebagai guild terkuat adalah Guild Ares, yaitu tempat di mana pelayan Kim, pemimpin Choi maupun Nona Songsong adalah anggota elit di antara para elit di dalamnya. Ya, mereka itu seorang mantan anggota utama tentunya. Dan adapun yang terakhir adalah Choi Minwoo atau pemimpin Choi, memiliki level 75, adalah seorang ketua guild Ares sebelum memutuskan dirinya untuk keluar dari dalam guild tersebut. Sehingga di malam itu juga perkenalan tersebut membuat Jin Taekyung cukuplah memahami bila pesta tersebut sekaligus menjadi pesta penyambutan raid pertama yang akan mereka adakan di hari selanjutnya. Hei, apa ini? Itu tablet dengan kekuatan baterai dan inti sihir rank C. Dan tak semua loh VIP elite memilikinya. Lalu kenapa kau tunjukkan padaku? Menurut pemimpin Choi, saat ini dirinya telah memberikan cuplikan raid yang akan mereka kunjungi di hari ini. Sehingga semua itu dimaksudkan supaya Jin Taekyung berusaha menelaah situasi dungeon maupun cara menentukan posisi, sekaligus memahami cara penyelesaian dungeon tersebut bersama dengan seluruh anggota tim yang dimilikinya. Lalu menurut Taekyung, mereka ini memiliki 4 tank dan beberapa DPS jarak dekat maupun jarak jauh. Dan tak lupa adanya seorang healer pun telah bersiap bersamanya. Maka komposisi tersebut bisa dikatakan bila komposisi solid yang cukup kuat untuk menghadapi dungeon di dalamnya. Ya, kau bisa bilang begitu karena gerbang yang akan kita kunjungi hari ini adalah dungeon rank B.
dan Asosiasi Hunter menyebutnya dengan sebutan Labirin Minotaur. Sebenarnya labirin ini terkenal cukup kuat juga, yang mana saat itu beberapa anggota party yang telah masuk harus menghadapi mereka semua dengan cukup kerepotan. Meski beberapa skill maupun strategi juga berhasil mereka lakukan, namun terjadinya pertarungan intens di dalamnya tak lagi dapat terelakkan. Sehingga di akhir perjalanan raid tersebut yang terdiri dari 5 Hunter rank B dan 10 Hunter rank C telah berhasil membinasakan Minotaur di dalamnya. Namun terdapat 2 orang Hunter yang harus mati di dalam proses penaklukan dungeon tersebut. Oi, sepertinya tempat ini terlihat cukup buruk. Apa tak masalah juga bagiku yang rank rendah ini pergi ke sana? Kemudian menurut pemimpin Choi, itu semua tak menjadi masalah juga, karena saat ini dirinya telah menyiapkan beberapa perlengkapan baru yang dapat segera mereka gunakan untuk menunjang beberapa proses perburuan selanjutnya. Yang mana semua penjelasan tersebut segera melegakan semua yang mendengarnya, terutama untuk Im Hyuk Jun yang tak lagi merasa khawatir seperti beberapa waktu sebelumnya. Hingga akhirnya mereka pun kini telah bersiap, lebih percaya diri dengan segala jenis equipment yang telah terpasang di tubuhnya. Yang mana Guild Peace sendiri terdiri dari 2 Hunter rank B, 2 Hunter rank C, dan 1 Hunter rank E. Sedangkan adapun Guild Sangdong terdiri dari 5 Hunter rank B, 5 Hunter rank C, dan 5 Hunter rank D, sehingga memiliki jumlah total 15 orang anggota party di dalamnya. Tak lama berselang, seseorang penjaga gerbang segera menjelaskan bila mengingat kematian yang terjadi minggu lalu, maka saat ini adanya batasan yang lebih akan mereka terapkan, yaitu menaikkan jumlah hunter yang mereka butuhkan untuk dapat memasuki dungeon yang mereka inginkan. Maka adanya peraturan tambahan join raid antara 2 guild haruslah juga mereka lakukan. Salam, aku anggota Guild Master dari Guild Peace, Kim Hwa Jong. Salam, senang juga bertemu kalian. Aku ketua tim Guild Sangdong dan namaku Chang So. Kemudian menurut Taekyung, Guild Sangdong ini cukup terkenal di distrik Bucheon dan memiliki kebanggaan 20 Hunter rank B di dalamnya. Ki Sens, yang mana pria yang tampak masih muda tersebut bernama Im Chang So dengan memiliki level 65. Wah, sepertinya dia cukup kuat. Tapi kenapa namanya terdengar begitu familiar? Tak lama berselang, Nona Songsong sedikit teralihkan dengan adanya sebuah sikap aneh yang saat ini tengah Changso lakukan. Ya sedikit kedip-kedip dan main mata gitu pastinya. Sehingga itu semua membuatnya menjadi bingung ketika menatapnya. Hingga tak lama berselang, penjaga gate tersebut segera mengingatkan untuk Guild Peace bila 2 kematian yang terjadi minggu lalu telah menimpa seorang Hunter rank C yang berada di posisi tanker. Mendengar penjelasan tersebut, Tuan Kim segera menjelaskan bila dirinya ini telah menjadi tanker selama 20 tahun lebih, sehingga itu semua tak akan menjadi masalah juga untuk seorang veteran sepertinya. Veteran ya, tapi dia kan rank E. Tak lama berselang, Changso sedikit menganggukkan kepala, yang mana itu semua adalah sebuah persetujuan supaya raid tersebut segera ia mulai pastinya. Baiklah, karena sudah ada 7 Hunter rank B ikut di dalam raid kali ini, aku juga cukup yakin sih semua akan berjalan lancar. Jadi untuk kedua tim, pastikan untuk mengendalikan anggota guildmu dengan cukup baik. Dan akhirnya tak lama kemudian gate tersebut segera mereka buka, supaya kedua guild yang berkolaborasi tersebut dapat melakukan raid secara bersama-sama, yaitu memasuki sebuah dungeon dengan nama Labirin Minotaur. Yang mana saat ini Im Hyuk Jun dan Taekyung cukup merasa terpukau karena dungeon peringkat B memiliki dimensi yang lebih luas dan lebih besar dari dungeon peringkat bawah yang selama ini biasa mereka masuki. Sehingga tak lama dari situ, sistem pun memberinya sebuah informasi. Anda telah masuk ke dalam Labirin Minotaur dengan adanya sebuah quest yang menanti, yaitu membersihkan gerbang rank B telah dimulai. Yang mana quest tersebut memiliki deskripsi karena ini adalah kali pertamanya Taekyung masuk ke dalam gerbang rank B, maka terdapat sebuah hadiah bonus bila Taekyung berhasil membersihkan gerbang tersebut untuk yang pertama kalinya. Di mana quest tersebut berada di tingkat pertama, memiliki batasan hanya untuk Jin Taekyung saja, dan ada pun hadiah berupa misteri. Hei,
kau yang di sana, apa yang sedang kau lakukan? Kau itu Jai Langkyung dari Guild Peace bukan? Hoi, Jin Taekyung. Ah benar, Tuan Jai Langkyung. Bagaimana kabarmu? Hoi, apakah orang ini tuli? Tapi ya sudahlah, toh aku juga takkan melihatnya lagi setelah hari ini. Lalu apa sekarang kau perlu sesuatu dariku? Tak lama berselang, Im Changso segera menanyakan, mungkinkah set armor yang saat ini tengah ia kenakan adalah set perisai Black Drake? Namun saat itu pemimpin Choi juga sedikit memperhatikan mengenai beberapa bahasan maupun pembicaraan yang saat ini sedang mereka lakukan. Ya meskipun cukup jauh dan tak terdengar, namun saat itu mereka terlihat cukup asik menyapa satu dan lainnya. Hingga di suatu titik seseorang mulai mencoba memanggilnya, berusaha mengajaknya pergi untuk segera bersiap menghadapi raid selanjutnya. Dan ia pun segera berpamitan pastinya. Jin Taekyung, apa kau kenal dia? Tidak sih, dia cuma seorang random yang memulai mengajakku bicara. Menurut pemimpin Choi, Taekyung ini harus berhati-hati karena bisa saja dirinya ini hanyalah seorang mata-mata. Namun menurut Taekyung, dirinya ini cukup mirip dengannya dan juga menyukai beberapa perlengkapan yang dilihatnya. Ah iya, dia bahkan menanyaiku loh, beli di mana dan lain sebagainya. Apa? Benarkah? Ini cukup aneh sepertinya. Jadi jika ku amati lagi, menurutku orang itu... Hoi, kenapa Ketua Choi? Ada apa dengan orang itu? Dia juga memakai perlengkapan edisi terbatas. Kenapa kau malah membahasnya juga? Dasar blank sky. Sementara itu di sisi lain seseorang segera bertanya, mengapa Changso ini mau berbicara dengan seorang yang tak jelas seperti mereka semua. Menurut Changso, itu semua terasa sangat menyebalkan karena beberapa equipment yang mereka gunakan tak sesuai dengan level yang mereka punya. Woi, lihatlah. Jadi apa kau pikir Hunter Rank C sepertinya bisa memiliki set perlengkapan seperti itu, ha? Kemudian menurut orang tersebut, Bada Jedingadan sepertinya mungkin saja sedang menyewa peralatan mahal untuk sekedar bergaya dan menarik perhatian mereka. Cih, siapa peduli, lihat saja nanti. Menurut Changso, ini semua adalah sebuah kesempatan langka karena mereka semua juga bukan dari guild kelas atas, apalagi hanya berasal dari sebuah guild kecil tak bernama. Maka saat itu dirinya segera menyuap penjaga gerbang untuk berusaha menyingkirkan mereka semua sekaligus mengambil adanya seorang gadis yang saat ini tengah diincarnya. Terlebih saat itu dirinya mulai menunjukkan sifat aslinya bila hanya menargetkan Nona Songsong dan akan segera mengambil peralatan menari yang saat ini tengah digunakannya. Ya menyingkirkan para Bada Jedingadan kotor itu pastinya. Jadi tunggulah aku Nona Songsong, ungkap Changso sembari mengawali perjalanan raid mereka semua menuju adanya labirin Minotaur yang saat ini tengah menantinya. Tak lama berselang, kini nampak di mana seekor monster Minotaur tengah berdiri menghadang di depan mereka. Yang mana itu semua cukup membuat geli para anggota guild Sangdong yang melihatnya. Karena menurut mereka, mengalahkan seekor Mino yang saat ini tengah menunggunya adalah suatu hal yang terlihat mudah. Sehingga saat ini mereka semua kini mulai berjalan mendekati posisinya. Namun apa yang terjadi? Dimana seketika itu juga monster Mino lain kini mulai muncul dari arah gua di baliknya, membuat mereka semua cukup merasa waspada menyaksikan hal itu semua. Tenanglah, yang baru saja muncul itu sedikit lebih kecil. Hei, berhentilah bertingkah tangguh di depanku. Hei, kalian diamlah, sekarang lihatlah. Yang mana saat ini segerombolan Mino tiba-tiba saja datang, berkumpul di bawahnya, menghadang dengan begitu saja, seakan mereka semua kini tengah menyambut adanya kedatangan pasukan di sekitar mereka. Tak lama berselang, Changso segera menghitung jumlahnya, di mana saat itu terdapat 8 monster Mino tengah berdiri dan menanti mereka semua. Yang mana itu semua juga membuat Ketua Choi segera bertanya mengenai situasi tak menentu yang saat ini sedang dihadapinya. Kemudian menurut Taekyung, kondisi ini akan membuat 4 orang akan cukup kerepotan ketika mereka semua dipaksa untuk dapat menghadapi 8 Mino yang saat ini tengah menantinya. Tuan Taekyung, lalu bagaimana bila itu denganmu?
Lalu menurut Taekyung, Minotaur adalah monster rank B dan level mereka berkisar di level 50 akhir. Maka bila ia membandingkan dunia murim, mereka semua ini seperti segerombolan warrior di peringkat pertama. Tak lama berselang, ia pun sedikit memperhatikan equipment yang digunakannya, Black Drake Master Armor Set, jenis armor peringkat puncak dan memiliki beberapa ability yang mendukungnya. Memahami adanya perlengkapan yang cukup konyol yang saat ini tengah digunakannya, jelas Taekyung merasa di atas awan bila harus melawannya. Bagaimana? Tanya pemimpin Choi sedikit mengejutkannya. Menurutku sih aku tak terlalu yakin. Kok tak terlalu yakin ya? Baiklah, ini cukup menarik karena menurut pemimpin Choi, kebanyakan hunter peringkat rank C tak akan pernah memberikan sebuah jawaban semacam yang Taekyung berikan, dan mereka pun jelas akan dengan tegas menolaknya karena adanya 8 monster yang saat ini menunggunya adalah Minotaur di peringkat B. Bagaimana ya? Aku selalu merasakan ini, tapi kau itu benar-benar pria yang aneh, Tuan Jin Taekyung. Tapi bukan begitu Ketua Choi. Itu semua juga bukan kata-kata yang kumaksud. Tapi tak lama berselang seseorang segera tertawa setelah mendengar itu semua, karena seorang hunter rank C terlihat cukup remeh memperhatikan 8 monster rank B yang menunggunya. Sebab itu semua benar-benar terlihat cukup lucu. Jadi tak salah juga bila dirinya tertawa ketika melihatnya. Kemudian menurut Changso, orang di sebelahnya ini cukup terlihat tolol juga karena mau menanyakan tentang membunuh 8 Minotaur terhadap seorang hunter C di guildnya. Maka menurut Changso, ini semua adalah sebuah kesempatan baik untuk dirinya ini mampu menyingkirkan beberapa orang yang tak ia suka. Ya, mempermalukan mereka di depan Song-song pastinya. Tuan, yang tadi itu cuma pertanyaan sederhana. Kau tenang saja dan kau tak perlu khawatir. Baiklah, tak masalah. Kemudian menurut Changso, para anggotanya ini rata-rata berada di dalam rank B. Namun itu semua cukuplah hebat juga, sehingga tak masalah bila seseorang sedikit memuji dan menyanjungnya. Tapi kau itu kan jelas rank C. Apa kau sekarang merasa hebat juga, Tuan Jai Langkyung? Ya, tentu sajalah Tuan Changso Bada Jidingadan. Mendengar jawaban remeh yang saat ini malah tak sengaja didengarnya, Changso sedikit merasa malu dan merasa tak percaya, sehingga ia pun kini menjadi turut terpancing ke dalam sebuah kemarahan yang tercipta. Oi, apakah sekarang setelah kau masuk, kau mulai kehilangan akalmu, ha? Oi, tapi bagaimana denganmu? Apakah otakmu tertinggal di dalam kamarmu? Jadi ku tegaskan ya, namaku ini Jin Taekyung. Dan akhirnya ia pun menjadi naik pitam dibuatnya, merasa sangat kesal dengan seluruh perkataan yang ia ungkapkan. Hingga di suatu titik, ketua tim segera melarainya, mencoba menghentikan seluruh perdebatan yang cukup angkuh yang saat ini tengah didengarnya. Bahkan saat itu Song-song juga sedikit menambahkan bila saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk mereka berdebat, mengingat beberapa monster tengah menanti di hadapan mereka. Kau benar Nona, akan kubiarkan untuk hari ini. Takkan bagus juga sih untuk guild terkenal seperti Sangdong bertengkar dengan hunter kecil rank rendahan, bukan? Kemudian karena Jin Taekyung ini masih terlihat benar-benar sombong di hadapannya, dirinya ini segera mengajukan sebuah permintaan. Bagaimana bila mereka semua melakukan sedikit taruhan? Hoi, sudahlah, mentang-mentang kau punya perlengkapan ya. Jadi $500.000 akan kuberikan padamu di setiap pembunuhan. Ya, jika kau bisa bertarung secara solo dan menghabisi sekumpulan Minotaur di hadapanku pastinya. Bahkan saat itu tak hanya uang berjumlah $4 juta jika Taekyung ini berhasil menghabisi mereka, melainkan seluruh item drop dari monster tersebut akan ia perbolehkan untuk Taekyung ini ambil sepuasnya. Sontak itu semua segera mengejutkan mereka yang mendengarnya. Oi, tapi apa kau ini serius? Bukankah ini semua agak berlebihan? Kemudian menurut Changso, itu semua hanyalah sebuah taruhan. Tapi bila Taekyung mati atau melarikan diri, maka taruhan tersebut akan otomatis dianggap batal dengan sebuah kemenangan berada di pihaknya. Dan karena itulah dirinya segera menunjuk Nona Song-song yang akan menjadi hadiahnya. Ya, untuk dapat bergabung di dalam guild pastinya.
Memahami hal tersebut, Taekyung semakin kesal dibuatnya. Namun sesaat kemudian, pemimpin Choi segera menanyakan mengenai jawaban Nona Song terkait sebuah pertanyaan yang ia ajukan. Terus terang sih, aku benci playboy serakah, jadi dia jelas bukan tipeku. Tapi mengingat ini guild besar, bukan berarti aku benci guild Sangdong juga kan? Ya, karena aku selalu bisa untuk ditransfer ke guild manapun juga pastinya. Memahami Nona Song adalah seorang tsundere yang selalu ia idamkan. Sontak itu semua cukup menarik perhatiannya. Ingatlah, kau itu takkan mudah meninggalkan guildku begitu kau bergabung. Muhehehe. Tak lama berselang, pemimpin Choi sedikit angkat bicara. Bila saat ini dirinya juga tertarik dengan sebuah permainan yang ia ciptakan. Dan ia pun akan cukup senang bila Changso ini mau bertaruh dan meladeninya juga. Sehingga saat itu dirinya segera mempertaruhkan 4 juta dolar juga bila Jin Taekyung akan membunuh ke-8 warrior Minotaur di depannya. Wah, yang satu terlalu semangat mati, sementara yang lain terlalu semangat membuang uang. Bisa untung besar juga sepertinya. Tuan Jin Taekyung, bagaimana? Kami semua menunggu jawabanmu. Tapi bagaimana bila aku kalah taruhan kali ini? Menurut pemimpin Choi, itu semua tak akan mungkin terjadi karena sesaat lalu dirinya ini sudah mengamati seluruh gerak-gerik yang diperbuatnya, merasa cukup yakin dengan semua keputusan yang diambilnya. Woi, ini gila, kau benar-benar gila bro. Hunter rank C melawan 8 monster rank B. Kemudian menurut Tuan Pria Kasar, sepertinya saat ini mereka semua telah terbius dengan sebuah keserakahan uang yang mereka dengar. Tanpa sedikit pun mereka ini memahami bila semua ini adalah sebuah jebakan yang sesaat lalu telah ia siapkan oleh ketua tim Sangdong sebelumnya. Sial, badai jadi ngadan dari guild Sangdong itu. Aku memang benar-benar harus menghentikannya karena nyawa jauh lebih berharga dari segelintir uang, ungkap anggota veteran yang berusaha mencegahnya. Namun saat itu Taekyung sudah tak berada di tempatnya, membuat Im Yoo Jun seketika merasa bingung mengamati situasi yang diamatinya. Karena saat ini Taekyung telah terpancing, berakhir memasuki arena tanpa pernah paham dengan situasi yang menantinya. Sontak sebuah pertarungan keras tak lagi dapat terelakkan, yang mana saat itu Taekyung bergegas maju dengan tombak di tangannya, berusaha menghadapi salah seorang monster yang saat ini menerjangnya. Dan bounce, di mana sebuah sambaran cepat kini berhasil dilesatkannya, membuat Mino tersebut segera terbelah menjadi 2 dengan sebuah serangan di tubuhnya. Sontak itu semua segera mengejutkan mereka, membuat semua orang menjadi terdiam ketika menatapnya. Karena adanya sebuah pertunjukan dari seseorang ranker di peringkat C dapat dengan mudah membunuh monster Mino berperingkat B yang memiliki level di atasnya. Bahkan saat itu monster tersebut kalah hanya dengan sekali serang saja, membuat mereka semua semakin merasa tak percaya ketika melihatnya. Ternyata memang tak sesulit yang kupikirkan rupanya. Oi, mungkinkah ini nyata? Sial, 500.000 dolar pertamaku sepertinya mulai melayang, ungkap Changso merasa tertegun, terdiam tak percaya. Dan akhirnya di saat itu juga Taekyung segera melanjutkan permainannya, menghajar monster Mino tersebut satu persatu, sama sekali tak mendapatkan perlawanan berarti, dan malah dengan sepihak berhasil menghancurkan mereka semua. Seakan sebuah proses pembantaian kini sedanglah ia lakukan. Hingga di suatu titik monster Mino tersebut kini mulai menghampirinya, berusaha menyergapnya dengan sebuah serangan mematikan yang mereka punya. Namun saat itu Taekyung mencoba untuk mengeluarkan skill yang ia punya, menggunakan kecepatan tombaknya, berusaha untuk dapat merobohkan 2 monster besar yang menjemputnya. Dan bounce, dimana saat itu juga 2 monster Mino kembali tumbang di tangannya, membuat keduanya segera hancur dengan sebuah serangan mematikan yang ia lesatkan. Hingga tak lama kemudian dirinya segera memutuskan untuk melompat maju, menyambut sisa monster Mino yang saat ini tengah menunggunya. Namun saat itu monster tersebut berusaha menangkisnya dengan sebuah pedang besar di tangannya.
Dan akhirnya di mana tombak Taekyung tak lagi dapat dibendungnya, berhasil kembali mengoyaknya dan menghancurkan apapun itu di depannya, membuat Mino tersebut tak lagi mampu bertahan atas serangan kuat yang Taekyung berikan. Sehingga saat itu 8 monster tersebut telah berhasil Taekyung kalahkan, dibunuh satu persatu meskipun dirinya ini hanyalah sendirian. Jadi bagaimana sekarang? Mungkinkah kita akan melanjutkan taruhannya? Tanya Taekyung merasa bersemangat karena hanya memotong-motong layaknya sayuran akan berhasil mendapat begitu banyak uang yang tak pernah terbayangkan. Bahkan beberapa saat kemudian sebuah level up segera menjemputnya. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita Murim Login di part 21. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.